banyak bocil-bocil SD, mereka lagi ngejar mobil van MBG-nya itu di dalam dapur. Ayo, apa tuh? Tiba-tiba mati lampu. Ah, itu kuntilanak. Itu ulat MBG. Jadi segede itu. Ah, orang ini dimakan ulat MBG. Jangan sahur jam 3 pagi dari MBG atau matamu bakal copot kayak gini. Ini adalah kisah nyata tentang mobil van MBG berhantu yang sedang viral. Mobil ini pernah menerobos masuk ke dalam sekolah hingga membuat murid-murid berlarian. Mereka panik, kesakitan, dan histeris karena diteror van MBG berhantu. MBG membagikan sahur gratis ke orang-orang dan setiap murid yang memakannya akan langsung mengalami kejadian buruk. Kulitnya bolong-bolong sampai matanya keluar. Ayo like video ini sambil tahan nafas 3 detik. Yang bisa ntar dapat THR lebaran dari Elbrana. Aku tantang ya, tutup hidungmu sekarang. 1, 2, 3. Like video ini. Komen gampang bang, ntar namamu ku catat buat dapat robas gratis. Cerita ini berawal dari seorang polisi yang menangani kasus tak masuk akal saat awal bulan Ramadan kemarin. Ada salah satu sekolah di Jawa Barat yang diliburkan sementara, namun para murid tetap menerima jatah MBG untuk berbuka. Nah, ada tuh satu murid bernama Bagas yang mendapatkan MBG, tapi dia bawa pulang untuk dimakan saat sahur. Itu mobil van MBG. Oke, dia kayak ngelewatin jalan yang kosong gitu. Terus banyak bocil-bocil SD, mereka lagi ngejar mobil van MBG-nya itu. Sepertinya mau datang ke sekolah mereka, teman-teman. Wah, gila, ternyata MBG ini masih tetap beroperasi walaupun lagi Ramadan gini. Teman-teman yang lagi sekolah, coba kamu tulis di kolom komentar kamu kelas berapa sekarang. Masih terima jatah MBG gak selama puasa ini, teman-teman? Ini kan si Bagas, bocil yang lagi ngejar van MBG tadi. Dia lagi sahur makanin MBG-nya. Cuma kayaknya dipindah ke piring gitu ya. Oke, dia kayak sambil ngantuk gitu. Gak apa-apa tuh si Bagas. Tuh, dia makan MBG-nya tuh sambil ngantuk-ngantuk gitu loh, teman-teman. Coba teman-teman kamu tulis di kolom komentar hari ini kamu puasanya penuh atau cuma setengah hari. Tadi sahur makan pakai apa, teman-teman? Apakah makan pakai MBG kayak si Bagas? Awalnya memang tidak terjadi apa-apa, namun beberapa jam kemudian Bagas merasakan ada yang bergejolak pada perutnya. Bagas pun langsung dilarikan ke rumah sakit karena perutnya sakit ekstrim, teman-teman. Tapi dari rekaman video tetangga, mobil yang dipakai untuk mengantarnya ke rumah sakit seperti bukan mobil ambulans. Itu ambulannya? Hah? Bentuknya kayak aneh gitu. Dan ada beberapa. Tuh dia deh, bentuknya kayak mobil van MBG. Iya nggak sih? Itu mobil van MBG yang menyamar menjadi ambulan. Waduh, berarti si Bagas yang kesakitan perut tadi, dia diantar pakai mobil MBG yang nyamar jadi ambulan ini. Gila, aneh banget sumpah. Merinding. Karena Bagas masuk rumah sakit nih dan diangkut menggunakan ambulans yang mirip-mirip seperti mobil van MBG, ibu dan kakaknya nggak terima mengenai hal ini. Mereka berdua langsung menuju ke dapur MBG untuk meminta pertanggungjawaban karena telah membuat Bagas mengalami kesakitan. Sesampainya di sana, mereka merasakan hawa yang nggak biasa. Suasananya tuh sangat dingin dan sangat mencekam. Oke, mereka ngikutin mobil van MBG yang tadi mirip seperti ambulan. Dan ini tuh kayak udah malam banget, di jam-jam sahur gitu. Tapi tiba-tiba mobil van MBG-nya kayak nyala-nyala sendiri, teman-teman. Jangan dideketin dong, Elbrana jadi merinding. Tuh, padahal gak ada sopirnya di dalam. Tapi kok mobil van MBG-nya kayak nyala-nyala sendiri? Gak salah nih. Tuh, kamu perhatikan deh. Padahal ini udah malam. Bahkan satpam yang jagain dapur MBG-nya tuh juga kayak kebingungan, itu kenapa mobil van MBG-nya kayak nyala-nyala sendiri padahal nggak ada supirnya. Aku sumpah pernah takut banget. Akhirnya ibunya menyelinap masuk. Terus apa tuh? Di balik jendela itu apaan? Itu hantu sahur van MBG. Gila, anggu-anggu gitu. Merinding banget, teman-teman. Makanya dong nggak usah makan-makan MBG waktu sahur gini. Tuh, jadi diteror kan? Lagian ini ibu sama kakaknya si Bagas ngapain juga sih pergi ke dapur MBG malam-malam gini? Jelas gak ada orang lah. Tuh, kayak anggu-anggu gitu setannya. Ya ampun, sumpah. Dia kayak sengaja nyuruh mereka berdua masuk ke dapur gitu loh. Walaupun mereka ngelihat nih ada penampakan saat ada di halaman depan dapur MBG, mereka tetap memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Terus saat mereka udah ada di dalam, keanehan-keanehan pun semakin muncul. Tiba-tiba lampu ruangan mati dan mereka menemukan hal yang sangat mengerikan. Oke, ini mereka udah ada di dalam dapur MBG. Ini kayak sepi gitu ya.
tuh lihat. Di dalam dapur. Aduh! Apaan tuh? Tiba-tiba mati lampu. Ah! Itu kuntilanak! Ada pocong juga dong. Ya ampun. Awalnya kan mereka masuk ke dalam dapur MBG, ya kan? Kayak sepi gitu. Terus tiba-tiba mati lampu. Muncul hantu-hantu yang serem kayak gitu, teman-teman. Beruntung mereka tuh berhasil keluar dari dapur MBG tadi. Tapi saat mereka sedang mencari tumpangan, ada tuh salah satu mobil van MBG yang berhenti tepat di depan mereka. Oh, oke. Mereka berhasil keluar. Itu ada mobil van MBG. Tunggu dulu. Oke. Loh. Wah. Kenapa tuh? Tiba-tiba muncul. Supirnya berubah jadi setan gitu loh. Dia keluar. Ah! Ya ampun. Apa terjadi? Gila, apakah orang tuanya si Bagas tadi ditangkap sama setan itu? Tuh lihat tuh, kalau dari rekamannya sih dia kayak muncul gitu dari dalam mobil van MBG berantunya. Terus dia datang dong. Tanpa mereka sadari, ibu dan kakaknya si Bagas ini telah dibawa masuk ke dalam mobil oleh makhluk-makhluk tadi. Nah, ada nih rekaman dari salah satu warga desa tentang mobil van MBG yang nyetirnya tuh kayak ugal-ugalan sampai terjadi sesuatu yang buruk di jalan. Apaan tuh? Tunggu dulu. Itu mobil van MBG? Wow, ngilang! Itu kan mobil van MBG yang tadi ngebawa ibunya si Bagas. Tiba-tiba ada di halaman sekolah dan berubah menjadi serem kayak gini. Itu mobil van MBG berantu, teman-teman. Apa terjadi sama ibunya si Bagas sama kakaknya tadi? Orang-orang lalu mencoba mendekat ke mobil tersebut dan mendapati ada seorang sopir MBG yang sedang makan di atas mobil yang terbalik itu. Loh, mobilnya sampai kayak gitu. Dia lagi makan MBG. Itu sopirnya. Gak waras nih orang. Oke. Loh, apa terjadi? Wow! Dia berubah jadi iblis. Ternyata selama ini yang mengantarkan mobil van MBG untuk bocil-bocil SD tuh setan iblis, teman-teman. Gila, pantesan banyak yang... Ya ampun, astaga. Aku gak nyangka ternyata selama ini rahasia MBG tuh kayak gini. Sejak kejadian itu, rumah Bagas terlihat sangat sunyi. Kakak dan ibunya seperti terkena penyakit mental sehingga membuat mereka gila. Dan kondisi Bagas sangat memprihatinkan. Setiap sahur dia mengerang untuk diberikan makan dan hanya mau makan dari tangan kakak atau ibunya aja. Loh, itu apa terjadi? Dia habis sahur pakai MBG. Dia berubah jadi makhluk serem kayak gitu, teman-teman. Ya ampun. Gila, dia makan apaan tuh dari MBG? Ya ampun. Jangan dipegang. Ya ampun. Itu tadi orangnya tangannya mau digigit sama monster aneh ini, teman-teman. Itu Bagas yang tadi keracunan gara-gara van MBG waktu sahur. Kok bisa sih Bagas? Kamu kok bisa jadi kayak gitu seremnya? Terus siapa tuh? Itu kakaknya si Bagas. Dikasih makan sama kakaknya si Bagas pakai MBG lagi buat sahur. Bagas, kamu gak apa-apa, Bagas? Tuh. Gila, apa terjadi? Dia marah-marah tuh waktu direkam. Di sini sekeluarga beneran jadi sinting gara-gara makan sahur waktu dikasih gratisan sama MBG, teman-teman. Makanya jangan pernah makan gratisan dari van MBG berhantu, teman-teman, apalagi waktu sahur. Kalau kamu gak mau nasibmu kayak si Bagas. Banyak sekali warga bersaksi beberapa minggu setelahnya ibu dan kakak Bagas tidak pernah terlihat. Orang-orang pun mencoba melaporkan kasus ini ke polisi dan polisi langsung datang ke rumah Bagas. Tapi kamu tahu nggak? Polisi tidak menemukan apapun di dalam rumahnya. Mereka hanya menemukan sesuatu yang mengerikan dan banyak lendir. Ada rambut berserakan di mana-mana dan semuanya terlihat sangat berantakan. Akhirnya para polisi ini mencoba mengeceknya melalui CCTV. Oh, oke. Itu rumahnya si Bagas. Apaan tuh? Apaan tuh di atas atap tuh? Itu ibunya si Bagas. Dia jadi sinting dan tiba-tiba kayak ada di atap rumah gitu. Ini aneh banget, sumpah. Ya ampun, kasihan banget. Pantesan nih sekeluarga semuanya jadi sinting gara-gara van MBG, teman-teman. Makanya dong jangan makan sahur sembarangan. Mending masak sendiri di rumah, ya nggak? Ini kamera CCTV di kamar kakaknya. Tunggu dulu. Itu lemarinya terbuka. Itu siapa? Jangan bilang. Itu Bagas! Itu Bagas! Dia berubah jadi ulat. Iya gak sih? Literally ulat-ulat yang ada di MBG yang udah basi gitu. Ya ampun. Apa? Dia ngomong apa? Lala, si
Si Bagas tantrum guys. Ulat MBG-nya tantrum. Jangan bilang dia minta makan. Itu ulat MBG. Jadi segede itu. Orang ini dimakan ulat MBG. Gila. Apa yang terjadi? Tangannya juga ikut masuk dong. Beneran dimakan, ya ampun. Teman-teman, coba kamu tulis di kolom komentar, apa yang akan kamu lakukan jika kamu menemui ulat yang seperti ini ada di MBG kamu di sekolah. Kalau Albert Nafis, aku gak mau makan sih. Ini ibunya yang tadi sinting yang ada di atas atap tadi. Habis makan kakaknya, Bagas masuk ke kamar ibunya. Ya Bagas, kamu udah dikutuk jadi ulat MBG yang muncul di MBG basi itu. Ya ampun. Dimakan dong! Tidak! Ya ampun. Semua satu keluarga ini dimakan sama Bagas. Si ulat MBG terkutuk. Ya ampun, aku gak nyangka. Gimana kalau kita lanjut ke part kedua, teman-teman? Karena aku yakin masih ada banyak sekali ulat-ulat MBG terkutuk kayak gini.